Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024, yaitu hari trading ke-187, mudah-mudahan tidak salah. Hari ini HSG-nya kita punya alertnya cuman banyak, HSG juga naiknya cukup tinggi ya. Ada PANI, BBYB, INTP, BRMS, NRG, IND. Jadi beberapa saham ini sepertinya sudah naik tinggi kayak PANI ya. PANI sebelum masuk Kompas 100 dia udah ledakan volume dulu, berarti sudah ada akumulasi itu waktu di bawah. Oke, Bapak Ibu, hari ini ada INTP, saya malah pegangnya SMGR. Oke, ini dia trading snapshotnya Bapak Ibu. Saya ambil dari chart yang dari RTI untuk IDX intraday-nya. Kita ditutup positif 1,13. Kalau kita lihat berita di Bloomberg itu beritanya masih tentang Cina ya Bapak Ibu. Stimulus Cina, kekecewaan yang membuat market Cinanya merah ya. Jadi sepertinya dampaknya ke kita juga ini, net flow-nya masuk lagi ke Indonesia, foreign buy-nya jadi 1,2 triliun. Kalau kita lihat tadi kan market Asia Timur, Kospi, Hong Kong itu merah semua ya, tapi Asia Tenggara kayaknya hijau. Oke. Total value-nya 11,8 miliar di atas triliun di atas rata-rata Bapak Ibu. Kita lihat 1,2 triliun itu besarnya masuk ke BBCA, BMRI ya, itu perbankan besar. BRMS luar biasa, dia ada alert dia, dan dia sudah alertnya sudah dari kemarin ya Bapak Ibu. Kalau mau beli sekarang sudah telat. Alertnya sekarang itu ya untuk menaikkan stop loss. Lalu Telkom, nah ini ada SMGR, saya belinya SMGR, alertnya INTP. Kemarin alert SMGR yang saya bahas malah yang lain pula ya, gitulah ya. Oke, ini yang net sell-nya Bapak Ibu, yang signifikan cuman BBRI. Nah ini masalah juga, asingnya ini kok nggak dukung saya gitu ya. Saya belinya BBRI tapi dia nggak masuk pula. Tapi apa boleh buat, kita harus percaya dengan apa yang dia pegang. Oke Bapak Ibu, kita lihat basic material itu pendorongnya, lalu financial dan energi. Ini sentimen dalam negeri masih bagus, sepertinya market percaya dengan mulusnya transisi pemerintahannya. Mendekati pelantikan nih Bapak Ibu. Sebentar, kapan ya pelantikannya? Senin atau hari apa? Oke. Nah, ini alertnya Bapak Ibu. Sekuensial. Mulai pagi-pagi ada PANI, BBY, INTP. BBYB ini saya ada masuk sedikit saja pas kemarin turun. Saya buy on weakness terus itu. INTP saya tidak punyanya SMGR ya. Lalu kita lihat BRMS luar biasa, energi dan indika. Nanti kita lihat energi ini informasinya dia akuisisi blok apa ya, Sengkang atau apa itu, lupa buka. Nanti kita akan lihat Bapak Ibu mana yang dibahas. Ini semuanya tidak mungkin semuanya dibahas karena waktunya tidak cukup. Ini secara sekuensial ya Bapak Ibu, dia terkirim melalui hasil dari big data analysis. Nama algoritma adalah di pakai Q dia. Sebenarnya di deep learning. Oke, jadi karena dia adalah hasil machine learning, big data analysis, maka kita harus analisa ulang. Jangan langsung percaya, karena dia hanya membantu kita untuk melakukan screening berdasarkan teknologi. Yang menentukan buy atau sell-nya adalah kita. Dia cuma kasih alert aja, bukan suruh buy. Ini cuma kasih alert aja. Oke, dia terkirim melalui Telegram bot secara sekuensial Bapak Ibu. Ini alamat Telegram botnya ada di deskripsi video. Bapak Ibu bisa juga akses Telegram botnya. Nanti bisa juga melakukan dan belajar bersama-sama melakukan akses atau melakukan analisa seperti contoh yang saya lakukan nanti ya setelah ini. Nah, Telegram channelnya juga sudah ada di sini. Silakan join Bapak Ibu. Sosial medianya ada juga, websitenya silakan di follow sosial medianya, insya Allah akan saya follow back. Baik, saya bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya share pengalaman saya 18 tahun, hampir 19 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Saya akan sharing bagaimana caranya untuk melakukan analisa step by step-nya dan kita akan belajar bersama-sama. Jadi Bapak Ibu nanti kalau saya melakukan akses perintahnya di Telegram botnya, Bapak Ibu juga lakukan hal yang sama. Cara itu yang kita sebut dengan practice make perfect. Jadi sambil belajar, learning by doing gitu ya.
Namun begitu jangan percaya analisa saya 100% karena mungkin pengalaman kita berbeda, capital kita berbeda, psikologi trading kita berbeda, maximum pen level kita berbeda. Maka jadikan saja sebagai second opinion ya. Jangan percaya pokoknya 100%. Bapak Ibu bisa belajar, bisa diikutin step by stepnya, lalu logiknya diikutin karena saya mengacu kepada prinsip-prinsip volume price analysis. Saya tidak menciptakan sistem trading sendiri. Yang kebetulan cocok bagi saya adalah yang simple, yaitu price discount everything, volume validate. Jadi volume sebagai validator, price discount everything lah gitu ya. Dah, dua ini saja yang saya gunakan, tidak yang aneh-aneh. Maka disclaimer yang on ya, your own risk, risiko ditanggung masing-masing. Sekali lagi pesan saya terakhir, di disclaimer ini wajib punya trading plan. Jangan pernah trading tanpa trading plan dan wajib menggunakan money management yang proper. Baik, itu saja. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin belajar membuat trading plan, belajar bagaimana trading as a business untuk level basic dan intermediate, kita ada workshopnya trading as a business, tapi untuk batch 35 ini sayangnya kita sudah full ya Bapak Ibu. Memang masih bisa kita tambah kapasitasnya kalau ada yang mengundurkan diri. Ini sudah ada yang mendaftar Pak, kalau ada yang mengundurkan diri, saya mau mendaftar, ada waiting listnya sudah. Bisa saja, tapi kalau kebanyakan itu sampai 15, saya lihat juga ada workshop 100 orang gitu. Aduh ya Allah gitu, apa yang dipelajari begitu. Susah juga kalau 100 orang, 50 orang itu kebanyakan. Maksimum tuh ya 15, maksimum 12 lah bisa gitu. 13, 10 kalau paling enak, paling maksimum lah. Tapi ya tergantung ya kapasitas orangnya. Sekarang Bapak Ibu, untuk yang level advance-nya, mohon maaf, untuk tahun ini terakhir kita hanya ada satu batch lagi. Jadi total di tahun 2004 ini, workshop level advance ini hanya 3 kali. Bukan saya pelit, karena memang kalau ngajar itu capek juga. Jadi saya mau fokus, nanti setelah Desember ini saya fokus mau trading. Saya cari duit sebanyak-banyaknya dari trading karena saya sudah mempersiapkan untuk menyambut window dressing. Mudah-mudahan terjadi. Doakan saja ada window dressing di bulan Desember karena saya sudah akumulasi sejak Januari, Februari, Maret, April, Juni sudah akumulasi. Sekarang tinggal nunggu panennya saja. Oke, mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah masuk ke Telegram botnya. Ini saya menggunakan Telegram desktop untuk di PC, Windows. Bapak Ibu bisa gunakan juga di handphonenya, di handset, atau pakai web juga bisa. Yang penting sudah punya akun Telegram. Semacam messenger gitu. Nah, link untuk Telegram botnya ada di deskripsi video. Bagi Bapak Ibu yang belum, yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, Bapak Ibu bisa ketik help. Untuk melihat apa saja perintahnya. Di sini ada beberapa perintah ya Bapak Ibu. Insya Allah nanti screeningnya akan bertambah lagi satu. Pelan-pelan kita tambahin sambil berjalan. Kita punya time frame daily, ada weekly, ada monthly, lalu kita ada juga screening di sini, ada beberapa chart yang bisa kita akses nanti. Untuk tutorial Bapak Ibu sekali lagi jangan lupa untuk pelajari, mumpung ada tutorialnya gratis ini tutorialnya Bapak Ibu bisa tonton aja. Nggak perlu juga ikut robotnya. Kalau mau nonton tutorial di YouTube-nya juga bebas ini sekarang. Mau ikut tutorial trading plan juga bisa di sini ya Bapak Ibu. Mau belajar volume price analysis juga ada. Saya ambil 10% lah dari apa yang saya ajarkan di kelas. Bapak Ibu bisa pelajari mulai part 1, part 2 sampai PPSI-nya. Oke. Kita akan mulai analisa after market close dengan mengecek dulu. Pertama adalah ketik perintahnya /alert. Maka robot akan memberikan respon dengan mengambil data untuk alert sejak 7 kalender terakhir. Tanggal 17 kita punya PANI, BBYB, INTP, BRMS, NRG, dan Indika. Tentu tidak semua bisa dibahas Bapak Ibu. Kita akan cari mana yang potensial atau mana yang bagus lah. Kadang saya salah. Ya kan? Kemarin ada SMGR. Ya, kemarin ada SMGR sama auto. Yang saya bahas auto, ya yang bergerak SMGR, sering kayak gitu. Jadi Bapak Ibu usahakan lakukan analisa sendiri nanti. Siapa tahu yang versi Bapak Ibu malah yang lebih tepat. Oke, setelah itu kita cek dengan /recom. Recom ini adalah untuk screening saham. Ya, dia menggunakan data end of day bedanya, tidak menggunakan intraday. Jadi kita tunggu setelah market tutup baru dia muncul.
Setelah market tutup, dia muncul, ini end of the data, maka dia tidak akan berubah lagi. Kita lihat ada Avia. Avia yang punya Avia, siap-siap ya. BRMS bullish, energi juga bagus, INTP ada, Maha ada, SMGR bullish kemarin. Dia ada sinyal. Jadi kemarin tuh kalau kita lihat pola begini, berarti big data analisisnya leading. Sebelum dia keluar sinyalnya di kuantitatif, dia keluar dulu di sini. Dia duluan gitu. Cuman kita aja nggak paham. Malah analisa yang lain. Oke, Avia buy ini kayaknya Avia bagus nih Bapak Ibu. Silakan dianalisa ya Avia. Ada MR, ada RO, ada isu mereka ini makin sudah ada sedikit kejelasan bagaimana mau spin off antara Adaro dan Adaro Andalas ya. Lalu kita lihat juga di sini apalagi SMRA bearish, hati-hati. Apa Java Indica ada bullish engulfing. Baru BRPT nih potensial tuh Bapak Ibu. BCA. Oh, dia harusnya alert nih BPCA. Diborong asing. Oke, kita lihat Avia, BBYB keluar lagi BBYB. Di sana ada BBYB nggak ya? Nggak ada BBYB. Ya, Bapak Ibu bisa cek sendiri lah ya. Nanti ini kita lihat BRMS, the best time for buying. Oh, udah tidak the best lagi karena naiknya sudah tinggi. Pani, ya, SMGR nih. SMGR nih saya punya. Dan alertnya kemarin, canggih juga ya ternyata ya. Muji barang sendiri. Dia sebelum muncul di end of the data, dia sudah alert duluan. ISAT sama SSMS hati-hati dia untuk new low. Oke, setelah itu kita cek dengan SCR Freeboom. Nah, ini favorit saya nih. Wow, Avia kan ada kan? Avia, BBYB, game. Nah, ini ada yang ada BBYB nih. Kita bahas BBYB. Karena dia muncul di ledakan volume. Ya, oke ya. Jadi, Pani udah ketinggian, nggak layak di ini. Pani dulu sebelum dia masuk ke 100 kalau mau beli. Dia ada ledakan volume. BBYB ya. Ada kan alert BBYB? Ada. INTP. Apa INTP dibahas? INTP ada nggak di sini? Ada. Nanti kita bahas singkat aja. Jadi silakan pilihlah antara SMGR dan INTP. Saya kebetulan pegangnya SMGR. Kalau ada yang mau masuk INTP sah-sah aja. Jangan lupa analisa dulu. Oke, kita cek dengan sekarang SCR Extreme. Kita lihat saham-saham yang sudah ekstrim, baik ekstrim Viro atau ekstrim Grid. Nah, ini TFPKO saya nggak kenal nih, DCI nggak kenal ya, jadi nggak akan saya lakukan buy on weakness. Tapi saham-saham yang sudah ekstrim Grid banyak juga, ada Archie ini di luar Kompas 100. Lalu BRMS ya, hati-hati BRMS karena sudah ekstrim Grid, BRMS bisa jadi besok akan koreksi dalam juga. Pani juga sudah ekstrim, SMGR juga sudah ekstrim. Mana BBYB nggak ada di sini. Kita lihat weekly-nya SCRW Extreme. Nah, kita lihat bagaimana weekly-nya. TFKO Niro ini saya nggak kenal saham-saham apa ini. BRMS hati-hati. Jadi BRMS itu daily-nya sudah ekstrim, weekly-nya sudah ekstrim. Dia karena dia weekly-nya sudah ekstrim, mungkin dia butuh 1 minggu atau 2 minggu untuk kembali ya supply-nya masuk. Jadi kalau weekly-nya sudah ekstrim untuk balik ke grid dia butuh waktu lama karena dia akan mingguan ya, harus sabar lah kalau pakai chart weekly. Oke, sekarang kita cek dengan SCR Panic. Kita mencari saham-saham yang habis panic terlebih dahulu. Rame ini kayaknya. Baik, ini adalah saham-saham untuk yang berada di zona panic ya Bapak Ibu. Untuk ingat dia untuk rotasi, star rotation ya. Hanya Kompas 100. Jadi kalau kita lihat di sini berapa saham-saham yang di sini itu bergerak dari zona panic ya, zona panic. Kita cari yang muncul di alert lah. Nah, ini Bank Mandiri mungkin habis panic terlebih dahulu atau di SCR ya. BBYB ya, BBYB ini dia keluar lagi, dia mungkin habis panik terlebih dahulu, lalu bisa cek juga ke bawahnya. Nah, nanti bisa cek sendirilah. Lalu kita juga bisa pakai SCR Hope ya. Jadi kita mencari saham-saham yang sedang berada di zona hope. Harapannya dia bergerak ke
grid. Ya, tinggal sedikit ya Bapak Ibu. Nggak tahu nih pindahnya ke hop apa berbalik dia kemarin tuh malah jadi ke panic lagi. Oke, itu juga kita bisa juga SCR. Top foreign flow sudah ada. Kita pakai top hajar kanan, hajar kiri. Top SCR top kaki. Top hajar kanan, hajar kiri. Nah, ini ada beberapa saham yang mulai pagi tadi banyak yang hajar kanan. Pertama adalah Bank Mandiri, 248 miliar, billion ya. BRMS, BBCA, Telkom, nah ini mereka hajar kanan greedy nih. Adaro, BRIS, itu mereka pada hajar kanan semua. Kalau kita lihat juga yang hajar kiri, yang buang langsung, kita banyak lihat netnya, topnya ada di Aman, ASI, ISAT. Saya cari BBRI, nggak ada juga di sini BBRI. Alhamdulillah lah, nggak dibuang kiri. Aman ya ASI, namanya aja nggak aman. Dia aman tapi nggak aman dibuang ke kiri deh ini. MBMA ada di sini. Oke, itu dia Bapak Ibu yang top hajar kanan hajar kirinya. Sekarang kita mulai aja pembahasan composite dengan Speedo Composite. Sambil cek-cek ini berjalan nggak ya. Composite penutupan tanggal 17 dia mengatakan berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar sudah di hari ini untuk tanggal 17. Kita cek dengan star C0. Untuk star C0, nah ISG hari ini naiknya kencang ya, hati-hati. Jadi secara relatif terhadap composite yang naiknya di atas 1, maka boleh dikatakan hampir seluruh bintang-bintang sektoral ini bergerak melemah. Ada yang berada di zona grid, maka dia bergerak ke fear. Yang berada di zona panic, makin panic dia ya. Yang di fear, ya makin fear. Karena secara relatif kompositnya menguat. Mari kita lihat VPA Weekly Composite. Berikut ini adalah chart composite ya Bapak Ibu untuk penutupan tanggal 17, sinyalnya effort to rise bullish sign ya. Volumenya besar, spreadnya besar, close-nya tinggi. Jadi yang buy on weakness kemarin mungkin sekarang sudah portofolionya udah hijau. Sekarang kita price ya, price discount everything. Nah, kita lihat spreadnya above, close-nya high. Jadi close-nya high, bullish, spreadnya dia rata-rata. Volumenya dia rata-rata. Padahal masih bisa ada satu hari lagi besok. Mungkin besok satu hari lagi kita akan di atasnya, maka candlenya ini oke ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan besok nggak diguyur. Mudah-mudahan besok naik sedikit aja lah, nggak merah, udah nggak apa-apa. Volumenya juga mudah-mudahan lebih besar. Atau besok udah perlu break lah ya, menuju akhir minggu sebelum mendekati pelantikan presiden baru. Jadi daftar menteri-menterinya juga sudah kelihatan, sepertinya memang ada sentimen positif dari peralihan pemerintahan. Kita cek dengan VPA Composite, kita lihat daily-nya. Untuk daily Bapak Ibu bisa kita lihat masih seperti kemarin pembahasannya, bahwa masih punya gap di sini. Kita punya low, ini punya high. Ini high low, ini high high, ini high terhadap low bawah ini. Nah, sekarang dia belum dalam perjalanan, nggak bisa juga kita katakan warning karena belum ada candle merah yang bentuk dia lebih low. Kalau besok ada candle merah dia bearish engulfing dengan volume besar, maka berhati-hati. Ya, itu bisa warning. Tapi saat ini masih dalam perjalanan, mudah-mudahan 7, 9, 10 ini break. Maka yang saya sudah akumulasi sejak di sini, akumulasi di sini, portofolionya makin hijau royo-royo. Jangan gatal dulu untuk jualan. Volumenya oke ya Bapak Ibu, dia rata-rata daily-nya mudah-mudahan tidak ada gap. Nanti ini silahkan dicek ada gap. Kayaknya nggak ada gap ya. Yang gap itu masih ini belum ditutup kalau nggak salah. Sama di bawah ini. Oke, itu kita lihat VBP-nya. VBP Composite. Nah, ini VBP Composite Bapak Ibu, untuk kita lihat zona demand-nya. Di bawah ini sudah firm, ada demand. Saya nggak tahu ini ada gap atau tidak ya. Bisa dicek nanti detail setelah ini. Nah, ini kita punya demand di bawah ini adalah demand zone. Sekarang menjadi demand.
Ini juga strong demand zone. Oke. Ini bearish engulfing ini mudah-mudahan dia break ke atas, maka kita akan membentuk all time high. Ada demand yang menahan. Jadi let profit run aja lah kalau saya lihat ini. Oke, sekarang kita cek dulu saham-saham ini dengan volatilitas. Kita cek dengan slash portfolio volatility map. Kita mulai dari Penny, mulai dari BBYB, mulai dari INTP, mulai dari BRMS, mulai dari ENRG, dan INDY. Oke, kita akan mencari atau melihat bagaimanakah volatilitas saham-saham yang ada hari ini. Pokoknya Bapak Ibu bisa masukkanlah saham-saham yang Bapak Ibu inginkan atau di dalam portofolio Bapak Ibu dengan syarat ya. Dengan syarat dia sudah 12 bulan IPO, jangan baru 5 hari IPO Bapak Ibu cek volatilitasnya. Tentu akan tidak valid. Mungkin bisa dia bentuk gambarnya. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, BBYB yang paling volatil. Saham ini cocok untuk swing, lalu ada PANI. Ini adalah sudah tertinggi trending dia. Maaf. Ada BRMS dan yang masih bottoming itu NRG, INTP dan Indika. Ini mereka bottoming ini dibandingkan dengan Composite. Dia kalah untuk data 12 bulan ya. NRG sudah positif tapi dengan benchmark Composite untuk data 12 bulan dia kalah. Dia di bawah daily average return-nya. Sekarang kita lihat korelasinya. Portfolio korelasi map atau PCM. Kita copy saja. Spasi. Nah. Kita akan lihat bagaimana korelasi mereka. Kita punya BBYB yang paling volatil, punya PANI yang paling return-nya paling tinggi. Dari sini Bapak Ibu, kalau punya BBYB, ini enak nih, dia polanya berbeda dari yang lain. Boleh masuk PANI, boleh masuk INTP, boleh masuk Indika, boleh masuk NRG, boleh masuk BRMS. Dia tidak berkorelasi dengan saham apapun yang alert hari ini. BRMS, kalau punya BRMS jangan beli PANI, jangan beli Indika. Kalau punya energi jangan beli Indika karena tinggi, jangan juga beli INTP. Boleh masuk PANI, tapi kan udah tinggi ngapain masuk gitulah. Kira-kira begitu dari kita mengatur supaya saham-saham kita portofolionya tidak terlalu tinggi. Dia memang berubah ya, tiap hari berubah. Tapi nggak terus signifikan dalam acuannya adalah data 1 tahun. Oke, tadi kita lihat sahamnya apa ya? Tadi yang diletakkan volume apa sih? Yang meledak volumenya tadi apa? Avia tidak ada. BBYB ya. Oke. Nanti ini salah lagi saya analisa kayak kemarin. Yang saya analisa auto yang bergerak SMGR. Ya nggak apa-apa ya. Kita lihat alert BBYB. Jadi Bapak Ibu ikutin saja step by stepnya. Ambil ilmunya. Nanti kalau udah tahu cara menggunakannya, Bapak Ibu apply ke saham yang lain. Kalau nggak punya aksesnya, ambil trialnya ada ini. Bisa coba untuk belajar. Pertama kita cek tool alertnya. BBYB ini sebelumnya dia tidak masuk Kompas 100. Dia bank digital. Masuknya agro dulu. Agro keluar masuk BBYB. Mulai bulan Agustus dia masuk lagi. Tapi kalau kita lihat alertnya sudah bertubi-tubi nih. Bulan 10 aja sudah 3 kali. Oke. Menarik atau tidak? Kita lihat aja dengan Speedo BBYB. Nah ini kita cek dengan Speedonya. Setelah kita tahu alertnya, kita cek dulu speedometernya. Oke, ini speedometer untuk BBYB. Kita lihat tanggalnya sudah benar, maka dia berada di zona green. Artinya apa? Artinya demand-nya saat ini lebih besar pada supply. Kita cek dengan star BBYB. Rotasi BBYB bergerak terhadap pusat rotasinya adalah composite. Iya. Tadi kenapa saya ini? Karena saya lihat waktu screening panic dia berada di zona panic hingga kita bisa ambil ini. BBYB kita definisikan sebagai habis panic, terbitlah hope. Memang dia masih berada di panic relatif terhadap komposit Bapak Ibu. Kompositnya naik 1, sekian. Tapi dia tetap menguat secara konsistennya dari kemarin. Belinya harusnya di sini nih, pas crossing. Tapi ini masih bisa beli. Belinya itu masih bisa di mana? Selama dia berada di segitiga ini, kita mau buy on weakness, mau tambah barang yang sesuai dengan strategi masing-masing bisa. Karena biasanya dia masih di bottoming. Dia masih bisa bergerak ke sana, ke sana gitu loh.
Jadi enak sekali entry-nya di daily pakai BBYB kalau dia sudah berada di zona panic menuju hope. Kita lihat W star BBYB. Kita lihat weekly-nya. Weekly-nya malah melemah. Weekly-nya ini malah melemah dulu ya. Dia sudah berapa minggu-minggu ini melemah. Mudah-mudahan ini adalah bottom, dia belok lagi ke sana gitu. Koreksi dalam weekly mudah-mudahan. Oke, sekarang kita lihat VPA monthly BBYB. Kita lihat chart monthly-nya. Oh, kalau begini Bapak Ibu, mungkin pernah dengar analisanya. Jadi kita untuk chart monthly tidak punya tidak usah berharap dia akan sampai ke 2600 lah. Karena siklusnya nih kalau dari wake off ya, kalau Bapak Ibu sudah ikut struktur wake off, ini kita sebut dengan akumulasi. Ini marking up. Ini distribusi. Berapa bulan nih? 4 bulan, 3 bulan. Ini marking down. Dia sekarang balik lagi ke akumulasi, kan siklus rumusnya begitu dia, price cycle-nya. Namanya price cycle. Selling climax, auto resistance, secondary test. Jadi kalau kita tunggulah ini break. Si panjang perjalanan. Oke, siklusnya kelihatan, dia sudah selesai siklus besarnya. Kita lihat VPA, weekly, BBYB. Kita cek dengan weekly. Nah, weekly kita cuma dapat sebagian saja. Ini kita sebut dengan marking down. Dia selalu bentuk high, low, low terhadap high, lower low, low terhadap lower low, sampai dia bottoming. Nah, ini sekarang kalau mau the best time for monthly, ini harus break. Kalau weekly berarti yang ini harus break nih, 336 harus break ya. Yang bawah ini yang bawah biru ini yang di sini dia. Kalau dia break 336 maka dia menjadi the best time for buying di weekly. Oke, nggak tahu nih the best time for buying untuk daily apakah sudah terjadi. Oke, kita lihat siap-siap, mudah-mudahan dia break, mudah-mudahan dia break juga ini. Sementara kita pasang target di atas inilah, nggak tahu ini. Dia kalau kena di sini jual ya 50% maksimum dijual, sisanya let profit run. Kita lihat dulu nanti VBP-nya ya. Untuk menentukan target. Yang pasti kalau kita punya stop loss weekly itu 216. 216 kurang 2 tick, 216 kurang 2 tick berarti 212. Stop loss wajib karena dia di weekly. Karena di weekly kalau udah terjun lagi akan jauh jatuhnya gitu. Karena yang di break adalah weekly. VPA, BBYB. Kita lihat sekarang di daily. Nah, kita beli jualnya di sini. Oh, begini ya, Bapak Ibu. Ternyata daily-nya tidak terlalu oke. Di weekly-nya mungkin, tapi di daily-nya volatilitasnya tinggi ya, Bapak Ibu. Tadi ngelihat kan, dia volatilitasnya tinggi. Cocok untuk nge-swing. Tadi kan ada namanya PVM, dia yang paling kanan, yang paling tinggi volatilitas. Inilah buktinya. Jadi beli di sini, jual, mau nge-swing bisa, tapi kalau mau jangka panjang ya pakai weekly tadi. Kenapa di sini batal ini? Low, high, high low, higher high kan? Ini high low. Nah, ini warning, dia tidak bentuk higher low, malah menjadi high, low, low terhadap high, ada lower low. Nah, jadi kalau begini kita pikirkan dulu stop loss-nya. 250 stop loss-nya kurang 2 tick berarti 246. Stop loss daily. SLD ya, stop loss daily. Yang kita tunggu adalah ya tadi di weekly-nya dia break dulu menjadi the best time for buying. Paling enggak 312 ini harus close dulu. Sekarang dia kalau dia naik itu menjadi low, nanti dia harus pullback dulu membentuk jadi high, dia pullback dulu menjadi high terhadap low, baru dia naik. Nah, kalau udah terbentuk sudah begini, baru kita confident. Ini kan masih naik, ya adalah kecil-kecil gini, tapi tidaklah ini. Low, high, high, low. Ini selling climax, auto resistance, secondary test. Tapi dia untuk turun untuk membuat pullback supaya ready to uptrend lah istilahnya kalau di kelas saya ajarin. Tadi sih saya lihat ada lekan volume, tapi sayangnya dia tune. Artinya ini ada orang mulai profit taking di sini yang sedikit nih. Volumenya naik itu karena
Karena ada yang profit taking ini. Karena ada cun kan. Profit taking atau masuk lah. Tapi kayaknya profit taking. Sementara kalau lihat kumulatif, ya terjadi akumulasi beberapa 4 atau 5 hari yang lalu, seminggu yang lalu, 4 atau 5 hari yang lalu dia flat saja nih, tidak terjadi apa-apa. Jadi masih harus menunggu karena dia warning juga ini Bapak Ibu, dia belum tahu ke atas atau ke bawah. Tapi kalau saya plan aja lah, harapan saya kalau dia pun naik, dia turun dulu, membentuk swing low baru naik lagi. Nah, ketika ini sudah terbentuk signifikan baru kita agak ready ya. Harus ada dulu itunya. Oke, kita lihat dengan VB evol dulu. Evol BBYB karena dia dengan volume. Ya, tidak terlalu signifikan. Stop lossnya masih di sini ya Bapak Ibu. Dia juga nggak break lah, masih di sini. Jadi swing low ini menjadi stop loss. Masih sama di itunya, di VPA-nya, chartnya. Sekarang kita lihat VBP weekly BBYB. Tidak signifikan ya. Saya pikir tadi tekan volume oke. Nah, sekarang kita berarti dia harus main di weekly nih. Karena daily-nya sangat volatile. Kenapa dia begitu? Karena daily-nya berada di zona supply and demand weekly. Jadi dia harus break zona demand weekly baru jalan. Kalau di daily dia akan bolak-balik karena supply di situ, demand di situ, maka dia bolak-balik. Nah, ini adalah kita sebut dengan zona demand. Zona demand tampaknya terjadi akumulasi. Kalau dia break ke atas baru demand, kalau dia break ke bawah akan menjadi redistribusi. Mudah-mudahan demand ya Bapak Ibu, karena dia panjang ini. Prosesnya ini panjang, bisa sampai bottoming kan di Oktober tahun lalu. Sekarang saya sudah Oktober, dia panjang. Mudah-mudahan dia close juga ini. Kalau saya lihat sih dari tren panjangnya, distribusinya udah panjang, marking down panjang, distribusi juga mudah-mudahan sepanjang ini 2002, 2003. Nah, ini berapa ini? Kita masih kurang waktu. Dari sini aja ambil 2002 setahun. Mungkin setahun lagi nih akumulasinya. Ya nggak tahu juga ya. Sekarang kita cek dengan VBP BBYB. Kita lihat daily-nya tadi yang volatilnya seperti itu benar nggak? Iya, jadi dia di atas ini ada supply ya, di sini ada supply, di sini ada demand, maka dia volatilitasnya tinggi bolak-balik terus di sini. Karena dia berada di zona supply and demand. Itu penyebabnya. Jadi supply and demand ini harus break dulu, maka dia akan berada di rezim berbeda. Sabarlah, sabar. Kita cek dengan SWG BBYB. Bank kecil ini, tapi saya itulah gambar kucing di aplikasinya ada Bank Neo ini. Oke Bapak Ibu, kalau kita lihat di wave-nya dia, saya mau lihat kecil ya kan, ledakan volume aja 0,48 ya dari rata-rata, jadi kecil. Walaupun dia ada green jauh, tapi volume ledakannya kali ini kecil, nggak terlalu signifikan. Kita cek dengan wave BBYB. Breakout? Iya, breakout. Bank Newcomers, Bapak Ibu bisa lihat. Upwave-nya juga belum ya. Ini belum Bapak Ibu. Upwave hari ini hajar kanan, volumenya 15,53 juta. Nilainya 4,31 miliar. Berikutnya kita cek DOM. Bagaimana asingnya? Kecil. Dari sebelum-sebelumnya kecil juga ya. Kita lihat dominasi. Ya kecil Bapak Ibu. Ini adalah dominasi rasio untuk saham Bank Neo. 4,2% aja hari ini. Yang sisanya kecil ya. Mari kita lihat dengan foreign flow PIF BBYB. Bisa aja nanti yang menarik justru saham yang lain. Foreign flow juga asingnya keluar lagi, nggak terlalu signifikannya, tapi kalau kita lihat memang di Agustusnya ini Bank Neo ini asingnya volatilitasnya tinggi, termasuk sahamnya juga. Setelah itu dia redup lagi, asingnya hari ini hanya net sell minus 1,1 miliar dalam 5 hari, malah net sell-nya mengecil 0,71 miliar. Dalam 20 hari net sell-nya membesar minus 13 miliar. Dalam 60 hari menjadi minus 7,9 miliar. Dalam 100 hari ada minus 5,95 miliar asingnya net sell. Jadi asingnya memang mungkin tidak terpengaruh karena tadi dominasi rasio juga kecil. Kita cek dengan tren. Habis ini kita akan bahas yang lainnya tapi tidak selengkap ini ya. Tren. Ya, ini ya IPS grow-nya dia last IPS-nya
Belum masuk yang key 3-nya, belum ada ya Bapak Ibu ya. Dia mantul di sini ya. Jadi support, ini resistance dengan support. Benar-benar mantul dari zone ini. Oke. Menariknya MACD-nya golden cross ya. Sekarang kita lihat dengan PWS. Oke, kalau lihat di BBYB, MACD buy, trennya down ya Bapak Ibu. Tapi udah ada sinyal buy juga dia. Mudah-mudahan dia naik. Accumulation dan strong. Volumenya sangat besar, spreadnya dia rata-rata, close yang high, zone-nya zone akumulasi, dan sinyalnya kuat ya. Dia bilang kuat. Ya, apa boleh buat lah. Algoritma yang mengatakan kuat. Mungkin benar-benar kuat. Oke, itu dia Bapak Ibu urutan untuk analisa saham BBYB. Contohnya Bapak Ibu bisa praktekkan, lalu bisa apply ke saham yang lain. Sekarang saya akan lanjutkan analisa untuk saham-saham lainnya, tapi tidak selengkap BBYB. Kita mulai dengan PANI. Kita cek stress alert PANI. Ini PANI sudah banyak, sudah tinggi. Fungsinya saya rasa untuk menaikkan stop loss saja. Luar biasa ya, 9 naga masuk proyek strategis negara. Coba gitu, bisa perumahan jadi proyek strategis negara PSN. Kita cek dengan Speedo PANI. Dia sudah ekstrim. Nah, ini hati-hati kalau sudah ekstrim mungkin 1 hari 2 hari dia akan akan koreksi, akan ada aksi profit taking, apalagi weekly-nya, mungkin seminggu atau 2 minggu lagi kalau dia weekly-nya. Kita cek dengan Star PANI. PANI untuk rotasi sahamnya dia berputar-putar di zona grid. Karena dia berputar-putar maka kita harus lihat weekly-nya. Apakah dia bermain di weekly? Ya, weekly-nya sekarang bergerak terus menguat di zona hope, mungkin dia akan naik ke zona grid nanti. VPA PANI. Jadi PANI ini mungkin all time high. Karena dia sudah break, Bapak Ibu, harusnya kemarin sudah menaikkan stop loss ya. Jadi kalau daily stop loss-nya di mana? Ya di sini. Mau di sini boleh. Di sini swing low ini boleh ya. Saatnya menaikkan karena volumenya bagus, spread-nya bagus, cross-nya juga tinggi, all time high. Kalau udah begini tinggal let profit run saja. Mau 2 tick di bawah ini juga boleh ya. Volumenya besar nih Bapak Ibu. Lihat, dia punya regime. Begitu masuk ke Kompas 100, zoom. Di sini sudah ada ledakan volume. Mana ledakan volume lagi? Ini ada ledakan volume bulan Mei. Ada dilecehkan orang dulu ya, banyak yang ngetawain komentar di YouTube-nya ngetawain PANI, sekarang buktinya dia naik. Begitu dia naik baru banyak sekarang orang yang membaca, menganalisa dulu. Waktu di sini semuanya pada diam ini. Ya, sebelum waktu dia fase akumulasi. Oke, sekarang kita lihat foreign flow PANI. Begitu dia masuk Kompas 100, dia terbang. Makanya saya Bapak Ibu, saya cukup analisa saham-saham di Kompas 100 aja. Lihat Bapak Ibu, berikut ini adalah chart foreign flow untuk PANI, Pantai Indah Kapuk 2. Bapak Ibu bisa lihat asingnya sejak Agustus, mungkin Oktober, sejak masuk Kompas 100 dia akumulasi terus. Hari ini asingnya 57,50 di saham PANI, dan 5 hari 102,37 akumulasi di saham PANI. 20 hari terjadi akumulasi 89,54 miliar. Dalam 60 hari ada 330,18 miliar asing akumulasi. Dalam 100 hari tercatat 367,49 miliar asingnya akumulasi. Itu dia Bapak Ibu foreign flow untuk PANI, dia terbang terus. Nah, tinggal dicek DOM-nya ya. DOM PANI seperti apa, apakah dominan atau tidak. Setelah BANI, PPYP sudah, INTP. Alert INTP ini saya pegangnya SMGR ya. Fresh dia Bapak Ibu, alert pertama. Kita cek dengan Speedo INTP. Kadang-kadang yang nggak dianalisa, malah dia yang gerak. Hati-hati, untuk INTP dia sudah extreme greed. Artinya sudah terlalu greedy, orang-orang rasional menurun dan memancing supply untuk masuk. Silakan cek weekly-nya kalau dia sudah ekstrim. Kita cek dengan Star sekarang, Star INTP. Lakukan sendiri ya Bapak Ibu. Tinggal dia akses saja Telegram bot-nya. Terus belajar. INTP kalau di daily dia sudah bergerak terus, konsisten menguatnya sudah dari langsung ini, nggak pakai acara ke zona hope dulu. Dia langsung terbang ke grid.
Sementara sektor basicnya udah kelihatan melemah. VPA INTP. Jangan lupa rotasi saham INTP diakses sendiri ya. Wow. Kenapa kita nggak analisa ini tadi? Ya nggak apa-apa lah ya. Oke. Plenary support, selling climax. Ya, selling climax atau range secondary test. Ya, dia turun lagi, siklus kecil lagi. Ini sekarang dia sudah potensial buying climax. Sinyalnya kuat, volumenya hijau. Orang akumulasi di beli grid, akumulasi di climax di saham INTP, tapi dia sudah greedy nih Bapak Ibu. Ada potensial buying climax. Kalau dia koreksi kita nggak perlu kaget, mungkin dia akan mengetes ini. Atau nanti pakai PV-nya lah ya, mau buy on weakness di sini bisa. Kalau sudah naik berarti stop loss bisa di atas ini. Yang swing low ini ya. Pakai evol lah. Evol INTP. Maaf. Nggak kelihatan. Jadi kalau pakai evol ya stop lossnya di sini nih, yang merah ini yang di break. Ini swing merah ini ya. Kita lihat sekarang dengan foreign flow. Bagaimana foreign flow-nya? Foreign flow berikut ini adalah foreign flow untuk INTP, Indo Semen Tunggal Prakarsa. Kalau kita lihat mungkin ada korelasinya antara pergerakan saham dengan aksi dari asingnya, cuma ada delay ya, ada pergeseran. Lihat. Di sini mulai minggu pertama April asingnya diguyur sampai akhir Mei, tetapi asingnya baru keluar itu sejak akhir Mei. Nah, ini keluar terus sampai kemudian bottoming di September, asingnya net sell terus. Lalu setelah itu dia mulai net buy nih Bapak Ibu. Kita kelihatan nih warna hijau-hijaunya banyak, maka sahamnya mulai naik. Nah, di sini hari ini asingnya net buy sebesar 10,18 miliar. Dalam 5 hari asingnya net buy 20,77 miliar. Dalam 20 hari asingnya net buy juga 51,27 miliar. Tetapi dalam 60 hari tercatat asingnya menjadi net sell 13,91 miliar. Dalam 1 hari asingnya tercatat minus 226,4 miliar net sell. Jadi itu dia untuk INTP Bapak Ibu. Sekarang kita lanjut dengan saham yang lainnya. Saham lainnya BRMS. Bakri ini yang luar biasa. Ada yang ngomong bahwa mereka ini terdampak dengan Prabowo, pemerintahan Prabowo yang fokus ya. Karena mereka banyak juga industri, menurut saya perusahaan lain juga tentu terdampak lah kalau ekonomi Indonesia bagus. Oke. Sekarang kita lihat alert BRMS. Jadi Energi Mega Persada, BRMS, Vigita Air itu punya Bakri. Kalau kita lihat memang alertnya itu harusnya belinya adalah di bulan Agustus. Kalau beli sekarang sudah naik tinggi. Lalu gunanya apa? Ada alert buy sekarang. Alert buy ini tulisannya alert karena buy, tapi gunanya untuk menaikkan stop loss. Begitu agak paham sedikit lah. Kita cek dengan Speedo BRMS. Tadi aromanya ekstrim. Ya, ekstrim grid dia artinya kalau besok ada koreksi sejenak untuk profit taking, kita jangan usah kaget. Kita cek dengan Star BRMS. Kayaknya harus main weekly nih. Karena alertnya sudah lama. Oke. Dia sudah berada di zona grid, sudah bergerak jauh. Kalau beli dulu, kalau mau pakai ini harusnya pas dia berada di sini. BRMS terjadi akselerasi, padahal kompositnya menguat ya. Jadi cukup kuat hari ini BRMS, mungkin sangat kuat kali bahkan. Kita cek dengan VPA BRMS. Belinya memang harus bulan Agustus. Tapi ada cun sedikit ya Bapak Ibu. Dia tidak terdeteksi, kita volumenya malah volume buy kuat. Yang cunnya di sini kemarin nih. Dia tinggi tapi spreadnya nggak kemana-mana. Ini dia tinggi, sinyalnya authorized bullish sign, volumenya sangat besar, spreadnya wide, close-nya upper side ya. Sempat naik tinggi terus dia menjadi upper side, tidak mulai ada yang profit taking karena juga sudah ekstrim. Oke, mainnya silakan cek di weekly itu. Apakah dia all time high atau enggak. Kita cek dengan foreign flow BRMS.
Berikut ini adalah chart foreign flow untuk BRMS, Bumi Resources Mineral. Kita bisa lihat memang asingnya ketika price-nya nggak kemana-mana, asingnya juga tidak kemana-mana. Begitu asingnya akumulasi, sahamnya langsung melesat. Sempat ada koreksi, lalu hari ini melesat paling tinggi. Tinggi sekali malah dibanding yang data sebelum-sebelumnya. Hari ini dia net buy sebesar 222,7 miliar, besar sekali. Hingga mengakibatkan dalam 5 hari yang sebelumnya tentu net sell menjadi tercatat kumulatif net buy 203,46 miliar, dalam 20 hari tercatat net buy membesar menjadi 310,5, dalam 60 hari membesar lagi net buy 345,47 miliar, dalam 100 hari tambah besar lagi menjadi net buy 362,62 miliar. Itu dia Bapak Ibu, asingnya sangat mengontrol nih pergerakan dari Bumi Resources. Kita lanjut. Alert berikutnya adalah energi, sama saja alert ENRG, ini saham-saham bakri juga. Dia baru akuisisi blok mana ya, lupa saya. Ini harusnya belinya adalah di bulan 7. Kita cek dengan Speedo ENRG. Kalau yang sudah ikut alertnya yang fresh, maka dia harusnya sudah profit ini Bapak Ibu. Grid artinya demand-nya lebih besar pada supply. Kita cek dengan Star, atau yang pegang sudah exit. Bisa jadi ya. Coba yang sudah exit, terlanjur exit di ENRG dan BRMS karena sudah profit lumayan dan jarang-jarang profit lumayan, takut turun dijual. Oke, kita cek Start ENRG ya. Coba yang sudah keluar di ENRG, tulis komen. Kenapa keluar? Oke, untuk rotasi saham ENRG kita lihat secara relatif dia terus melemah nih Bapak Ibu ya. Melemah malah. Mulai, iya ini jaraknya. Ya. Secara relatif kompositnya menguat, jadi seolah-olah dia melemah. Walaupun begitu jarak bintangnya memendek, artinya pelemahnya berkurang. Sektor energi memang melemah juga ya. Ini mungkin karena faktor bakrinya nih. Kita cek dengan VPA ENRG, apa jadinya dengan saham energi Mega Persada ini. Oh, naik tapi tidak signifikan. Ya, dia lebih tinggi dari candle kemarin, volumenya juga besar. Oh, dia bilang strength in returning after downtrend. Dia bilang ini mulai ada penguatan nih, mungkin besok-besok baru naik. High volume up bar indicate strength, day move indicate strength. Jadi dia bilang candle ini adalah indikasi untuk penguatan. Sinyalnya juga banyak, volumenya juga tinggi, spreadnya juga rata-rata, close-nya juga upper side. Dia bilang belinya harusnya di sini nih, Juni. Sekarang sudah tinggi ya. Atau main weekly boleh, kalau tinggal dicek aja weekly-nya. Kita cek lanjutnya dengan foreign flow ENRG, saham energi Mega Persada. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk energi Mega Persada. Kita lihat Bapak Ibu, asingnya nggak tahu ini ada korelasi atau tidak, tapi faktanya hari ini asingnya juga net buy di saham energi Mega Persada sebesar net foreign net buy sebesar 5,34 miliar, dalam 5 hari net buy positif 6,29 miliar, dalam 20 hari berbalik dia tercatat net sell sebesar minus 1,74 miliar, dalam 60 hari tercatat net sell minus 12,16 miliar, dalam sehari minus 34,46 miliar. Jadi begitu untuk foreign flow energi Mega Persada. Kita lanjut dengan saham terakhir mungkinnya EINDY, alert Indika Energi. Indika Energi sama sebenarnya, alertnya sudah banyak nih, maka mungkin belinya harusnya bulan Juli tanggal 18 karena tiap bulan dia keluar, ada lagi bahkan berkali-kali di bulan 9 naiknya tinggi, bulan 10 juga ada. Apakah dia pertanda besok Adaro mau gerak ya Bapak Ibu? Kan tanggal 18 dia RUPS atau apa ya Adaro ini? Ada corporate action dia. Oke, sekarang kita lihat dengan Speedo INDY, apakah ekstrim? Apakah ekstrim? Oke, untuk speedometer INDY, dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply, aman, dia belum ekstrim ya Bapak Ibu. Kita cek dengan Star INDY, rotasi saham INDY.
dengan pusat rotasi komposit, di mana kompositnya naiknya 1%. Jadi kalau kita lihat Indika, karena kompositnya naiknya tinggi juga, dia ini mulai, kan fear-nya muncul, tetapi jarak bintangnya memendek, artinya fear-nya mulai berkurang. Dia mulai berbelok nih, artinya dengan ada penguatan juga ya. Karena sementara sektor energinya melemah. Kita cek dengan VPA INDY. Bagaimana chart price dan volume untuk Indika Energi? Oke, berikut ini Bapak Ibu ya chartnya. Kita lihat dia bottoming di pertengahan Juni, lalu low high dia sudah naik terus. Mudah-mudahan ini. Jadi patternnya bagus banget nih. Belinya katanya di bulan Juli 7 kan tadi. Ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high low, ini adalah higher high. Ada sinyal ekstrim, dia high low dan juga ekstrim. 2 hari dia turun, naik lagi. Nah, ini higher high, ini high low. Nah, dia break untuk menurun higher high lagi patternnya ya. Mudah-mudahan patternnya bagus sekali. Nanti silahkan cek weekly-nya untuk setinggi apa dia. Kita cek dengan foreign flow, PINDY. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Indika Energi ya Bapak Ibu. Dia di beberapa tempat dia konvergen, tapi beberapa tempat divergen seperti ini divergen. Nah, ini dia sahamnya naik, asingnya distribusi, berarti konvergen. Di sini juga konvergen ya. Ya begitulah Bapak Ibu. Kita lihat hari ini asingnya net sell sedikit saja, di bawah 1 miliar, minus 0,94 net sell. Dalam 5 hari asingnya net sell minus 3,32 miliar, dalam 20 hari asingnya net sell minus 13,17 miliar, dalam 60 hari asingnya net sell minus 10,92 miliar, dalam 100 hari asingnya net sell tercatat 17,20 miliar. Jadi itu dia foreign flow untuk saham Indika Energi. Asingnya tidak terlalu ini Bapak Ibu ya, tidak terlalu kuat. Kita lihat domnya lah, dom IND. Penasaran saya sama asingnya bagaimana? Kita cek dengan dominasi rasio asing versus lokalnya. Berikut ini adalah chart dominasi asing versus lokal. Ya, asingnya hanya 2,5%. Artinya memang kalau kita lihat hari ini lokalnya yang mendominasi Indika Energi. Dalam 5 hari juga asingnya kecil, lokal juga yang mendominasi. Dalam 20 hari begitu juga hanya 4,4% dan seterusnya sampai 2 hari asingnya hanya 4%. Jadi boleh kita katakan memang asingnya tidak begitu dominan di saham Indika Energi. Baik, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Semoga bermanfaat. Klik loncengnya supaya mendapatkan notifikasi. Insya Allah kita bertemu di analisa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.